Ibu namanya siapa, Bu? Wiwi. Ibu Wiwi. Alamat di mana, Bu? Jalan Anggrek 7 D3. Perumahan apa, Bu? Perumda. Perumda. Candi Mulyo. Kapasitas jenengan sebagai apa, Bu? Pertama saya sebagai sekretaris PKK RT 1. Kedua sebagai ketua Dasawisma. Ketiga sebagai ketua pengajian. Iya, ini jenengan tertipu uang berapa nominalnya oleh pelaku itu, Bu? Kalau atas nama PKK itu saya kan hanya sekretaris, tapi saya tahu berapa total utangnya itu sekitar 13 juta berapa. Tetapi kan selama 2 tahun kan harus ada bunganya, kan itu namanya uang PKK. Uang urunan lah. Ya, simpanan Simpan ibu pinjam. untuk menjagani Untuk digulirkan lagi. Lebaran. Ye. Terus yang kedua, saya sebagai ketua Dasawisma, saya penanggung jawab simpan pinjam Dasawisma itu sekitar 4 juta berapa lah, terus itu selama 2 tahun kan harus ada bunganya. Jadi Untuk yang 13 juta itu dipinjam kapan, Bu? ya sama-sama, kita kan kalau pertemuan Dasawisma Tahunnya, Bu, ingat-ingat tahunnya itu bulannya apa? Tahun 2020 itu mulai nggak nyaur maksud saya. 13 juta akumulasinya ya, Bu? Ya, tapi kalau dibungakan itu ya bisa menjadi 15 juta karena sudah 2 tahun kan tidak Sama bunganya ya, Bu? Ya, sekitar. Bunganya kan ringan ya, Bu? Ya, namanya PKK Untuk cuma warga. sedikit. Terus untuk yang 4 juta atau 5 juta tadi itu gimana? Dasawisma itu kan anggotanya ya satu lorong itu kan ada 2 Dasawisma. Saya ini termasuk Dasawisma yang A. Terus ya itu kan ya simpan pinjam ya seperti Jumlahnya PKK. berapa itu, Bu, yang 4 Dasawisma? juta. 4 juta. Ya. Dipinjam kapan, Bu? Ya sama. 2020 ya? Iya. Kalau diakumulasikan sama bunganya berapa, Bu? Ya sekitar 5 juta. 5 jutaan. Berarti 13 juta sama 5 jutaan. Iya. Berarti total 18 juta, Bu, ya? Yang PKK itu ya sekitar 15, Pak. Kalau Iya. yang plus bunganya. Plus bunganya. Ya. Terus yang 4 juta ya, ya? jadi 5 juta. 5 juta. ditahan. Jadi total 20 juta. 20 juta. Plus uang pengajian 700, ya sekitar 750 lah. Ya. Sekitar. Itu sudah menagih ke pelaku nggak? Ya, sudah berkali-kali. Pelaku masih tinggal di situ nggak? Masih tinggal di situ. Alasan pelaku nggak mau nyaur? Nggak punya uang. Mau jual rumahnya. Mau jual rumahnya. Untuk melunasi kita-kita. Nah, saya tanya, Bu, upaya hukum apa yang dilakukan Ibu setelah upaya negosiasi baik-baik nggak dilakukan oleh pelaku itu? Nggak ada, kita kan yang bertetangga. Nah terus kita kan ibu-ibu, ya sudah dia beritikat bahwa nanti kalau rumah saya jadi dijual, nanti disaurin gitu. Tapi ditunggu selama 3 tahun, 20, 21, 22 ini nggak ada itikat. Sepeser pun nggak nyaur ini, Bu? Enggak, yang uang pengajian itu dulunya itu 1.300.000, terus dicicil 500, ya itu toh. Soalnya uang Terus yang 20 juta sekian sama bunga itu nggak ada sama? Nggak ada sama sekali, ya nunggu kalau rumahnya Laku. ya Upaya hukum apa, Bu, sekarang yang dilakukan Ibu? belum ada. Mau berencana melaporkan ke polisi? Kita kan ya apa ya, bertetangga, dia kan juga seorang ibu punya cucu, ya juga ini yang satu anaknya mau melahirkan, kita nggak tega gitu, Pak. Ini sudah difasilitasi, dijembatani oleh RW atau perangkat desa misalnya, Bu? Belum, kemarin sudah lapor ke Pak Kepala Desa, Pak Kepala Desa sanggup. Masuk desa apa itu, Bu? Candi Mulyo. Candi Mulyo. Iya. Responnya gimana, Bu? Pak Lurah sanggup memfasilitasi, tetapi sampai beberapa hari ini nggak ada solusinya. Ya, solusinya kan bayar itu kan, Bu, melunasi. Tapi sampai sekarang enggak ya? Nggak ada. Terus harapannya Ibu mewakili ibu-ibu pengajian dan Dasawisma apa ini? Ya supaya dilunasi aja, itu aja. Kalau tidak dilunasi, Bu, ya, menempuh upaya hukum, Bu. Soalnya gimana? Karena ya, itu kan duit umat, Bu. Iya, seharusnya saya ini kesini tuh belani semua tetangga, ya semua warga itu RT 1 juga Dasawisma. Ya, tetapi kalau dianya itu nggak sanggup menunggu rumahnya dijual, ya kita menunggu rumahnya dijual. Alasan pelaku pinjem duit sebanyak itu, apalagi itu dana umat, alasannya untuk kegiatannya apa pelaku itu? Ya macam-macam. Ngomongnya ke jenengan Ya kan? waktu kan kalau kita pertemuan kan biasa utangnya sekian-sekian, terus
ada sisa uang langsung dibawa dia semua gitu loh, daripada uang itu beku gitu biasanya kalau di PKK itu ya. Terus tak senene kabeh gitu. Diringkesi gak balik-balik Nah gitu ya. itu. JJ Sebanun. Sekarang ganti sama Ibu siapa Bu? Ibu Atma. Agak keras Ibu. Ibu Atma. Ibu Atma. Atma sinten Bu? Atma. Enggak nama jenengan aja. Nama saya Atma. Iya. Atma ya. Iya. Kayak nama laki-laki ya Bu. Ibu ini oleh pelaku tertipu uang berapa nominalnya? Kalau saya pribadi sedikit cuma 27. Sedikit 2,7 juta apa miliar Bu? 2,7 2.700.000. Iya. Itu alasannya untuk apa Bu pelaku pinjam? Kurang tahu ya saya. Kapan itu pinjamnya? Saya terakhir itu ya 2020. Dari hampir sama seperti itu. Semuanya sama. Memang di tahun 2020 itu kita nggak terima uang simpan pinjam sama sekali. Alasannya pinjam ke jenengan apa itu pelaku? Katanya aku pinjam uangnya ya, pinjam namanya aja gitu aja. Oh iya monggo saya. Terus efek dari pinjaman itu ke jenengan apa Bu? Ya semua jadi terbengkalai sekarang. Untuk uang sosial juga kan pinjam. Jenengan jabatannya apa Bu di perumahan? Sekretaris. Sekretarisnya Sekretaris RT 2. Oh RT ya. Iya. Kemudian uang itu juga uang urunan warga RT ya? Iya, dasar bisma saya kena, dasar bisma Buntung kena, uang sosialnya Mbak Mika kena, uang rekreasi kena, yang pribadi saya, siapa ya? Ada berapa Bu orang? Yudi, Bu Faruk, terus Bun, Sis, kalau nggak salah itu. Kalau jenengan 2,7 juta. Iya. Yang lain-lainnya berapa Bu? Seingat jenengan. 6, ada yang 4, ada yang 3. Total Bu? Nggak Kalau ingat ya? nggak salah ya, Iya. kalau nggak salah itu 32, terus dicicil berapa, tinggal 22 atau berapa itu tanpa bunga loh Mas. 32 juta. Iya. Itu pelaku nyicil berapa juta? Kalau nggak salah 10 atau berapa itu saya kurang Berarti tahu. masih tersisa 22 juta sekian ya? Iya, itu tapi tanpa bunga. Tanpa bunga. Soalnya kesepakatan kita di SP kan harus ada, kalau kita akan bayar kan ada bunganya. Karena bukan dana simpan pinjam seperti ibu sebelah ini ya. Ya beda kan? Kan makanya jenengan nggak pakai bunga kan gitu. Itu nggak pakai bunga soalnya kita kasihan. Oh gitu. Ya ya. Terus upaya ibu ke pelaku itu apa Bu? Kalau saya kepingin kan dilaporkan ya, cuman katanya itu kalau dilaporkan bukan balik duit awake. Takutnya nanti masuk ke data. Itu. Padahal pidana bisa itu. Itu bisa. Bisa. Takutnya itu begini, nanti kalau itu bayar mah bu awak gak iso oleh duit malian. Nah sampai sekarang kan nggak ada itikat baik untuk nyaur. Oh gitu. Iya kan? Iya. Mulai tahun 2020 loh. Iya, iya. Terus ini dampaknya ke ibu-ibu sampai bapak-bapak juga kan itu dana RT. Iya. Itu dampaknya apa Bu? Akibat pinjem nggak dikembaliin. Sekarang di RT saya untuk simpan pinjam nggak ada, untuk tabungan nggak ada. Nol ya? Iya. Orang-orang nggak percaya. Minus malahan ya? Iya, kalau nanti orang-orang kesepakatannya kemarin Bu, mulai lagi untuk tabungan. Nggak usah dulu kalau uangnya dari bangkit lunas, nggak akan ada simpan Apakah pinjam. sama Bu? Itu di istilahnya disemayani ya Bu ya sama pelaku? Iya, kemarin waktu pengajian bulan apa kemarin? September, tanggal 23 itu kan bangkit ke situ, terus ngomong katanya nanti tanggal 4 Oktober ini ada transaksi dengan orang Ponorogo, katanya gitu. Terus ngomong gitu, nah sudah saya cuma gitu, udah nggak prank. Sekarang Bu, selain menimbulkan dampak keresahan ke perumahan, warga perumahan, itu dampaknya apakah juga warga jadi malas urunan gitu? Kalau urunan enggak, cuman kalau masalah nabung, istilahnya orang-orang kan nabung buat harganya itu nggak mau. Nggak mau udah lah. Iya. Selama Kayaknya 3 kalau- kali lebaran ini ya Bu, Iya, nggak ada. ada upaya untuk melakukan proses hukum Bu, untuk menagih hak-hak warga yang uangnya dipakai pelaku. Terserah ngomong saya. Tapi jenengan belum ya sama warga? Ibu cuma bilang, terus Bu, pokoknya nurut aja. Berarti hanya nunggu bola aja Bu ya? Iya. Oke, Semanbun. Sekarang ibu ini nih. Beda saya. Bu, Paringas mau sinten namanya? Hayati, Nur Hayati. Usia Bu, usia 69 tinggalnya di jalan apa? di
Jalan Patimura, Perumahan Widya Graha D12. Dekat sedikit sini ya Bu. Ya, betul. Ibu statusnya pegawai pensiunan. Pensiunan Pensiunan apa Ibu? dulu di Pengairan. Dulu di Pengairan ya Bu, dinas Pengairan. Dekatnya Awalnya proyek. dekatnya Nggak TMP pernah- itu ya. nggak pernah di sini. Oh, Di enggak. Surabaya. Oh, Surabaya. Ibu ini sama pelaku kenalnya dari mana Bu? Ya, itu suaminya kan seperti saudara Pak sama saya. Jadi kerja mulai dari Blitar, pindah Waruturi, Jombang sini, pindah di Surabaya, terakhir pindah di Madiun. Itu jadi satu. Jadi saya sama suaminya itu sudah seperti keluarga, Seperti keluarga. sudah percaya, sudah dulu itu ya sering itu loh Pak, pinjam 10 tapi seminggu dikembalikan suaminya, tapi Suaminya. orangnya memang baik suaminya. Terus, Suaminya pelaku masih hidup ya Bu? enggak, sudah meninggal. Sudah meninggal. Jadi sudah lama. Nah, sekarang Ibu kan sedang ada masalah Ya. soal finansial sama pelaku ini ya. Ibu ini meminjamkan uangnya berapa dan kapan itu? Itu mulainya itu 2019, tapi awalnya itu lancar Pak. Jadi pinjam itu lancar. Lancar itu artinya Lancar dicicil. utang nyaurnya kapan gitu? Enggak, tiap bulan itu Oh, lancar. Tapi nanti kurang separuh cicilan sudah pinjam lagi. Yang terakhir macetnya itu tahun 2020. Terus Ibu tahun 2020 itu meminjamkan uang berapa saja Bu? Itu yang pertama itu uang kalau koperasi Pak, namanya koperasi itu kan ada pinjaman umum, ada pinjaman pintamu. Jenengan pengurus koperasi ya? Bukan, anggota. Oh anggota. Koperasi apa Ibu? Gotong royong. Di mana itu lokasi? Dekat ini. Dekat- Belakangnya. Dekat itu jalan apa Bu? Jalan itu. Dekat Depak itu atau dekat Enggak Bujur? ini loh Pak. Bujur. Belakangnya depannya rumah makan Rindang Asri. Oh sini belakang ya Bu? Iya iya iya. J. Nah J. Ibu itu posisinya di koperasi sebagai apa? Anggota. Anggota ya? Ya. Terus kok pinjamnya itu lewat jenengan gitu Ya. ya? Jadi pinjamnya Mengatasnamakan jenengan? saya itu 100 juta karena pentamu. Jadi pentamu itu harusnya sekali setahun sekali itu harus bayar Pak. Terus yang kedua pinjam nama saya umum. Umum itu waktu itu 30 juta. Pinjam anak saya yang namanya Krista itu 60 juta. Namanya Yuli itu 30 juta. Namanya anak saya Anto dulu itu 75 juta. Total 295 juta itu ya Bu? Oke. Itu terminnya selama tahun 2020 atau berjalan sampai Ya, sekarang? tahun 2020 itu nyicil sampai kelima saja. Sesudah itu wis Nyicil kelima itu berapa Bu nominal? Lupa ya Bu? lupa nggih. Tapi total dipinjam 295. Karena macet, itu Macet. duit koperasi Iya. sama duit pribadi. Iya. Untuk yang koperasi itu 100 juta tadi ya Bu? Iya. Itu efeknya ke jenengan apa Bu? Ya saya bungani Pak tiap bulan itu Berapa? berapa ya 5 juta berapa gitu. Tak sepeser pun tidak menikmati uang itu. Enggak sama sekali. Nah, sudah menagih ke pelaku nggak? Udah, janjinya tetap seperti ibu-ibu. Kok bisa Kalau gaduh rumah sama ibu ini, ketemu sama ibu ini Lah, pas nagih gitu ya? enggak, lah ibu-ibu kan lingkungannya yang punya utang. Heeh. Saya kan temannya, saya dulu sering ke sana. Oh, gitu. jadi udah kenal sama beliau-beliau gitu. Ya, kenalnya karena waktu nagih itu. Oh, nagih. Sama-sama Sama-sama nagih, sama-sama kagetnya. Iya. Iya. Sampai kelihatan kurus gini ya, Bu ya. Loh Pak, saya ini pernah sakit 1 bulan Iya. Pak. Ya karena itu. Ya, kembali lagi Bu, itu Iya. sekarang Ibu menempuh upaya hukum ya, Bu? Ya, betul. Menggunakan PH ya, Bu? Iya. Penasihat hukum. Iya. Upaya Ibu melaporkan ke Polres Jombang itu kapan, Bu? Ya tahun ini tapi bulan apa ya? Juni tadi katanya lawyer ya. Ya, kalau enggak Juni. Juni, Mei saya. Iya. J. Pelayanannya di Polres gimana? Saya yang pertama itu memang dibentak, Pak. Dibentak Iya, sama saya, penyidik. iya, Pak siapa itu loh. Terus akhirnya Bentaknya kan gimana ngomongnya polisi? marah-marah. Ngomong- Terus saya nanyanya itu enggak secara anu gitu loh, Pak. Oh, nadanya tinggi. Ya, nadanya tinggi. Contohnya Bu gimana? Gimana? Gak apa-apa dipraktekin. Ibu itu aslinya gimana? Utangnya gimana? Loh, saya kan namanya orang tua ya gak kaget. Iya. Pengacara saya yang gak terima Heeh. gitu loh, Pak. Waktu itu. Padahal jenengan korban ya Bu. Iya, makanya itu. Terus Korban kok akhirnya- malah dibentak ya Bu? Nah, makanya itu akhirnya bu pengacara laporkan itu. Heeh. Iya. Terus setelah tidak diterima sama
pihak Satreskrim Polres Jombang, Oke. upaya Ibu apa, Bu? Tadi laporan ke Provos ya, Bu? Ya yang ini. Iya. Yang pertama dulu sebetulnya saya sudah dipanggil Pak sama penyidik. Terus? Arga itu. Siapa namanya, Bu? Arga. Terus? Saya sesudah itu anak saya yang nomor 2. Justru yang terakhir ini kok enggak, anak saya Selvi itu yang paling banyak utangnya, dan saksi yang mengantar Bu Anita pinjam uang itu. Anak jenengan itu yang kena 70 juta tadi ya, Bu? Yang 30. 30. Kalau anak saya yang Selvi itu enggak kena, tapi kan yang mengantarkan Bu Anita pinjam. Iya. Nah itu. Terus kelanjutan kasus jenengan ini gimana, Bu? Nggak Sekarang? ada, ditutup. Ditutup sama Iya, Polres Jombang. makanya ya Dianggap saya tidak heran. memenuhi unsur pidana gitu ya. Ya, heran. Terus Saya- upaya Ibu apa? Nggak melaporkan karena nggak diterima dengan baik di Polres Jombang. Ibu nggak mencoba untuk laporan ke Polda. Sudah. Kapan itu, Bu? Bulan apa ya? Ya itu? diinget-inget. Ya. Diinget-inget. Nah, bulan Agustus, September, Sebelum Juni mungkin. Ya, Juni. Juni ya. Ya. Berarti begitu ditolak di Polres Jombang Ya, langsung ke langsung sana. Polda. Ya. Polda responnya bagaimana pelayanannya? Nah, ini Enggak, maksudnya kalau nggak di dibentak sana ya? Bagus. Polda bagus ya, Bu? Bagus, Pak. Nggak dibentak ya? Enggak. Malah di Diterima Polres- dengan baik. Di Polres Jombang malah dibentak. Ya, iya. betul. Nelongso ya, Bu? Nelongso, Pak. Padahal korban Ini ya? korban. Iya. Terus Polda ada arahan nggak, Bu? Biasanya kalau Polda kan habis menerima kan tetap akan dilimpahkan sesuai Ya, lokus. menunggu itu kemarin. Suruh menunggu. Ya, suruh menunggu. Sampai sekarang Terus dapat sekarang, SP2HP-nya enggak, Bu? itu yang nggak tahu Mbak Anu. Di Polda itu statusnya Dumas atau langsung LP, Bu? Itu kemarin Nggak saya paham ya? enggak Nggak paham. Ya kalau nanti saya tanya itu. sama lawyernya. Ya, ya. Tapi Ibu berharap ada ini ya, Bu, keperbiaan sebagai seorang korban gitu ya, Bu ya. Jadi korban ini harusnya kan diterima dengan baik. Ya, Pak. Polisi harus presisi ya, Bu. Iya. Pelayan ya, Bu. Iya. Mengayomi korban ya, Bu. Betul. Tapi malah dibentak ya, Bu. Malah dibentak aja. Oke, terima kasih, Bu. Baik. Semoga upaya hukumnya segera menemui. Dijelaskan ini terkait kasus apa sehingga mau mengajukan ke Propam atau P3D Polres. Jadi awalnya kasusnya itu cuma hutang piutang. Awalnya dari hutang piutang itu cuma setelah kita telusuri alasannya itu untuk proyek sama pengobatan suaminya. Awal mulanya. Utang piutang besarnya berapa? Awal pinjaman 30 juta. Mhm. Jadi janjinya 2 minggu, 1 minggu dikembalikan. Pinjam lagi 35 juta. Janjinya 1 bulan, 2 minggu dikembalikan. Pinjam 75 juta. Janjinya 2 bulan, dalam 3 minggu sudah dikembalikan. Kejadiannya kapan dan di mana? Kejadiannya tahun 2019 di rumahnya klien saya di Perumbria. Berapa kali termin ngasih duitnya itu? Kalau ngasih uangnya itu ada 5 kali. 5 kali. Masing-masing masih ingat berapa? Pertama awal dari 30, 35, 60, 75 sampai 100 juta. Untuk usaha apa itu? Katanya untuk proyek. Proyek apa? Proyeknya nggak jelas, setelah kita cek proyeknya nggak ada. Bukti-bukti pemberian pinjaman ada ya? Bukti-bukti pemberian Seperti pinjaman. kwitansi itu ada ya? Bukti transfer Waktu itu bukan transfer, jadi cash. cash. Tapi bukti tertulis seperti kwitansi Bukti angka tertulis 1 apa 2 ada ya? ada. Bahkan bukti yang dari koperasi sendiri pun ada. Karena kasusnya 2019 kemudian dilaporkan di Polres Jombang karena berdasarkan lokus ya. Iya. Nah, berdasarkan lokus itu berarti pelakunya itu domisili di Jombang. Iya. Profesi pelaku apa ini? Ibu rumah tangga pensiunan. Pensiunan. Iya. Terus setelah dilaporkan ke Polres Jombang itu medio kapan? Tanggal, waktu, hari? Dilaporkan tanggal 15 Juni. Juni 15 Juni tahun 2022. 2022. Itu langsung dilaporkan ke Satreskrim ya? Iya. Ke SPKT. Oleh penyidik dilupakan dalam status Dumas atau langsung LP? Langsung diserahkan ke Dumas, cuman waktu di LP di SPKT itu kita sudah terima intervensi ya. Jadi dari klien Intervensinya kami, itu maksudnya gimana? jadi dari klien kami itu sudah dibentak-bentak. Jadi pengacara nggak boleh ikut bicara. Yang ditanya hanya dari pihak korban. Tapi nanyanya begitu kerasnya sampai klien kita itu sampai gemeteran karena usianya juga sudah hampir 69 tahun. Padahal PH itu korban bukan pelaku. Iya. Ada dugaan diskriminasi atau memang polisi nggak sesuai SOP? Kalau menurut saya sih tidak sesuai SOP karena yang
dibicarakan kan harus humanis sama humanis ya. Nah itu nggak ada. Setelah kita laporkan, karena laporan kita ditolak, akhirnya kita laporkan ke Propam. Sudah langsung dilaporkan ke Propam? Saya laporkan langsung ke Propam. Ketika ditolak oleh penyidik? Iya. Kenapa penyidik itu menolak? Karena tidak ditemukan pidana. Semua unsurnya bukan merupakan tindak pidana, itu ranahnya perdata, Bu. Terus waktu itu saya mengklarifikasi seperti ini, Pak, kenapa Bapak langsung bisa menentukan ini ranahnya perdata? Kita tahu kok, nanti kalau ada arah ke sana kita pasti ke sana. Tapi yang saya laporkan itu perbuatan orang ini jelas masuk indikasi perbuatan pidana gitu loh. Coba Bapak analisa dulu deh, jangan langsung ditolak. Betul. Gak bisa, Bu, gini-gini. Berarti laporan saya nggak diterima. Bapak nggak analisa dulu langsung ditolak. Ini masih loh, kita masih pelaporan awal loh, belum diperiksa, belum apa. Iya, terus maunya ibu gimana? Ibu kok nyolot loh? Bukan nyolot. Ini kita masih di depan udah Bapak seperti ini. Ini bukan ranahnya sidik, Pak. Ini kita masih inilah, ayo sharing-sharing dulu. Ini unsurnya masuk apa enggak? Jangan langsung diintervensi seperti itu. Ya udah terserah ibu maunya. Ya udah. Atau propamnya di mana? Langsung saya nyebrang ke propam, saya laporkan petugas piketnya itu. Langsung lapor ke Kanit P3D. Langsung. Diterima dengan baik. Diterima dengan baik, terus kita diajak ke ruang mediasi reskrim gitu. Kok kita duduk bersama dulu. Waktu Terus? itu Kanitnya dipanggil ke ruang propam. Inisial A itu ya? Iya. Inisial A. Itu inisial A-nya masih nanti, masih penyidik, Oh, masih petugas. belum. Jadi Kanitnya dipanggil, Bu, mohon maaf mungkin ada ini Masih ingat nama Kanitnya siapa? kurang tahu saya. Iya, iya. Terus? Habis itu kita diajak ke ruang mediasi reskrim, duduk bersama sama orang propam 2, Kanit reskrimnya, terus bagian ini petugas yang melayani kami tadi itu tidak ada. Makanya saya tanya, Pak, mana petugasnya yang tadi? Udah nggak apa-apa, Bu, kita mau menerima laporannya, maaf tadi ada kesalahpahaman bla bla bla. Jadi ini laporannya gimana, Bu? Ditindaklanjutin apa enggak? Kalau laporan saya diterima, nggak apa-apa, diabaikan aja laporan saya. Artinya kan memang ada kesalahpahaman dari petugas piketnya. Kita baik kayak gitu loh. Ternyata akhirnya Dumas bener atau LP langsung ini? Dumas masih. Masih Dumas. Masih Dumas. Jadi Perjalanannya gimana setelah didumaskan ini? waktu diterima kita nunggu ini ya, nunggu surat panggilan pemeriksaan ini pelapor dulu. Juni ke sekarang Oktober, berarti kan kurang lebih sudah 5 bulan ya? Iya, 5 bulan. 5 bulan jalan ya? 5 bulan jalan. Statusnya sekarang gimana? Iya. Nah, dinaikkan ke penyelidikan? Tidak, di SP3 dihentikan. Dihentikan alasannya tidak ditemukan peristiwa pidana. Itu sudah memeriksa terlapor? Sudah memeriksa pelapor, Terlapor? memeriksa 1 saksi dari 7 saksi, ya kan? Terus Memanggil sudah terlapor. lengkap bukti surat-surat, tapi nggak ditelusuri, nggak tahu ya saya proses penyelidikannya seperti apa, proses penelitiannya apalah. Sudah memanggil terlapor, istilahnya sudah memanggil terlapor, habis itu langsung keluar SP2HP yang menyatakan dihentikan karena tidak ditemukan peristiwa pidana. Bingung lah kan kita. Alat buktinya ada berapa? Alat buktinya lebih dari 2 saya rasa. Apakah mereka sudah gelar? Sehingga memutuskan seperti ini itu? yang paling konyol, gelar perkara, dia bilangnya ada gelar perkara, cuman dari pihak pelapor tidak diundang. Gelar perkara hanya terlapor dan bagian penyidik. Setelah saya tanyakan sama penyidiknya, jawabannya karena itu intern antara kepolisian sama terlapor. Loh, SP2HP itu kan kalau gelar kan harusnya terbuka. Makanya itu Kita nggak terima SP2HP, kita cuma terima WhatsApp. Kalau memang gelar kan harus melibatkan saksi ahli. itulah saya bilang. Kita nggak terima. Kita siap loh Pak menghadir kalau dari saksi yang kita ajukan itu masih kurang ya untuk menemukan unsur-unsur yang kita lakukan. Alat buktinya ada berapa banyak itu kok sampai ditolak? Lebih dari 2? Lebih dong, alat bukti surat, saksi juga, terus Rekaman? rekaman ada, rekaman yang kita mediasi juga. Makanya saya bilang sama penyidik, Pak, kenapa kita sampai masuk ke ranah hukum? Karena kita sudah menempuh jalur mediasi secara kekeluargaan dan itu diabaikan sendiri sama terlapor gitu loh. Kita nggak mungkin naik ke ranah hukum kalau bisa diselesaikan di luar. Terus yang diinginkan sekarang apa? Ya, agar perkara kita ini Lanjut ya? dilanjut atau paling tidak kalau misalnya ada pengulangan kita nggak mau disidik maksudnya ditangani oleh penyidik yang lagi. Iya. Yang profesional. Ada semacam kekecewaan nggak dengan pelayanan Sangat Polres Jombang? kecewa karena klien saya sekarang ini putus asa gitu loh. Kita mau mengarahkan ke Udah rugi puluhan juta, udah rugi puluhan juta, waktu, tenaga, pikiran, stres sekarang, sering kan nangis. Pasuruan ya korban. Korbannya dari Jombang juga. Oh, Jombang juga. Iya. Jombangnya gitu. Terus ada
keinginan nggak misalnya karena tidak trust dengan pelayanan Polres Jombang mau melaporkan ke Direskrimum Polda Jatim? Ada. Juga akan melaporkan ke Propam Polda Jatim enggak? Sudah kita laporkan. Ke Propam kapan itu dilaporkan? Tanggal 6 September. Sudah ada tindak lanjut nggak? Ada, sekarang kita lagi mau klarifikasi Sama undangan klarifikasi oleh Propam ini. Jombang. Kanit P3D Jombang ya? Iya. Ya, semoga segera kelar ya. Amin. Tapi tuntutan tetap penegakan hukum ini harus dilakukan ya. Tidak tebang pilih gitu ya. Jangan ada diskriminasi karena nanti itu juga akan menimbulkan image yang jelek dari masyarakat kalau aparat penegak hukum kita ini tidak bisa sebenarnya bekerja secara profesional. Korban ingin menggunakan hak hukumnya Iya. untuk bisa mendapatkan keadilan dalam proses hukum gitu ya. Dan Polres Jombang tidak mau menerima laporannya. Bukan hanya dari klien kita. Jadi satu komplek itu ada 6 RT, 4 RT itu kena semua. Oleh terlapor. Oleh terlapor yang sama. Oleh terlapor Pelaku yang sama. Baru ada yang lapor satu sudah ditolak. Iya. Kemarin itu laporan lagi ibu-ibu tanpa pengacara. Laporan sendiri ke SPKD. Polres Jombang Polres Jombang. ditolak juga. Ditolak belum masuk malahan. Itu di daerah mana itu korban Satu komplek sama pelaku. Perumahan mana? Perumda. Perumda sini ya? Iya, depan GOR. Depan Gor Merdeka itu. Oke, terima kasih. Selamat berjuang. Sama-sama. Terima kasih.